Hai, dengan saya Farid. Kembali lagi di sesi obrolan dengan Farid. By the way, kalian apa kabar hari ini? Sekarang lagi apa? Lagi istirahat? Lagi makan? Atau lagi ngurusin kerjaan kalian nih? Semoga kalian atau kita nih dalam keadaan baik-baik saja ya. By the way, kalian sama gak sih kayak aku? Kadang heran deh sama diri ini. Tidur udah cukup, istirahat juga udah cukup, tapi kenapa ya? Kayak ngerasa kayak masih capek gitu, kayak lelah, kayak pengen ngantuk aja, tapi bawaannya pengen tidur aja. Padahal tuh semuanya udah cukup, tidur udah cukup, istirahat udah cukup. Dan sebenarnya yang aku kerjain itu nggak banyak dan nggak juga yang nggak terlalu mengeluarkan tenaga. Yang herannya, kenapa masih kayak ngerasa capek banget gitu, kayak lelah banget gitu, ngantukan mulu. Tapi aku pernah sih ngeliat kayak di artikel, di sosmed juga, katanya sih itu penyebabnya karena kita tuh terlalu banyak memikirkan masalah-masalah gitu, yang membuat pikiran kita sama mental kita tuh bener-bener ngerasa capek karena terlalu banyak banget masalah-masalah yang terlalu kita pikirkan, kayak bertubi-tubi gitu, yang A, B, C, D numpuk. Jadi membuat pikiran kita itu gak berhenti-berhenti untuk memikirkan masalah itu. Makanya jadi pikiran dan mental kita tuh ngerasa capek banget karena gak berhenti-henti gitu loh, gak stop-stop gitu loh untuk memikirkan cara bagaimana masalah-masalah itu bisa kita kelarin. Dan terkadang kalau kita udah istirahat aja nih, misal kita udah baringan di kasur atau pengen tidur, kalian pernah gak? Padahal udah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa langsung tidur, tapi ternyata nih pikiran kita gak bisa berhenti, kayak mikirin yang ini, mikirin itu, udah yang ini berganti lagi yang itu. Makanya pikiran kita gak bisa berhenti ini untuk mikirin masalah itu. Padahal pengen tidur gitu, capek kan kadangannya. Ya gitulah namanya pikiran kita, karena nggak bisa kita kontrol. Terkadang mau berusaha semaksimal mungkin untuk tidur, ya pikirannya tetap jalan. Makanya menyebabkan kadang ngerasa capek aja gitu. Atau mungkin nih, kalau tiba-tiba nih ada yang udah berekspektasi nih, misal kita mendapatkan A gitu, tiba-tiba yang kita inginin itu, yang kita ekspektasiin apa, yang kita harapin itu nggak dapet, kecewa dong. Pasti. Tapi itulah tiba-tiba nih penyebabnya ke mental kita tuh kayak belum siap untuk menerima kegagalan. Makanya tiba-tiba kayak ngerasa capek banget gitu. Karena apa? Ya itu, mental kita udah kena, makanya ngerasa capek. Jadi sebenarnya yang ngerasa capek itu di pikiran sama di mental kita. Caranya gimana sih biar bisa enggak kepikiran gitu, atau mental kita tetap baik-baik aja? Ya itu, jangan terlalu dipikirkan sebenarnya. Tapi ya kita udah berusaha nggak mikir, tapi biasanya tetap kepikiran kan. Makanya sih kita tuh nggak usah terlalu mengharapkan sesuatu, atau ya udah lepasin aja.
Kadangannya yang kita harapin itu kalau kita nggak dapet, emang bener-bener kecewa banget sih. Jangan terlalu berekspektasi juga yang gimana-gimana. Ya udah, kalau misal kita pengen ini, ya udah lepasin aja. Kalau emang udah rezeki, ya pasti dapat ke kita. Kalau emang udah nggak rezeki, ya mau gimana lagi. Jadi jangan terlalu berharap sama sesuatu hal. Atau juga jangan terlalu berharap sama seseorang, karena seseorang itu belum tentu bisa satu pikiran sama kita. Misal nih, kalian punya pacar atau punya pasangan gitu. Kalian berharap pasangan kalian itu bisa mengerti kalian 100%. No, itu nggak bakal bisa. Karena semua orang tuh nggak bisa mengerti perasaan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita mau. Jangankan orang, kita aja kadang nggak paham kan sama pikiran orang atau kondisi seseorang atau yang mereka mau sama kita. Ya begitu orang lain nggak bakal mengerti kita sepenuhnya atau 100%. Makanya kalian jangan terlalu berharap misal orang bakal ngerti kalian. Yang namanya orang gak bakal bisa saling paham. Mau sepaham-pahamnya pun tuh gak bakal 100% atau sepenuhnya. Pasti aja ada yang salahnya. Pasti aja ada yang emang kurangnya. Karena kan namanya manusia pasti ada kurangnya dan kelebihannya juga. Jadi jangan terlalu berharap semua orang itu bakal mengerti diri kita. Karena apa? Karena emang namanya manusia gak bakal bisa mengerti gak bakal mengerti satu sama lain. Ya jadi kita sebagai orang lain atau sebagai manusia, ya udah terima aja emang kekurangan pasangan kita. Karena ya itu, semua orang tuh gak ada yang sempurna. Semua orang tuh memiliki kekurangan juga, dan juga memiliki kelebihan yang emang orang lain gak miliki. Jadi jangan terlalu berharap, jangan terlalu berekspektasi semua orang bakal mengerti kita. Jangan juga berharap sama berharap sama sesuatu yang berlebihan. Kita lepasin aja yang kita harapin gitu. Karena apa? Semakin kita ikhlas sama sesuatu hal yang kita dapat atau yang udah kita punya, dan ya sebenarnya banyak-banyak bersyukur aja lah gitu. Bersyukur apa yang kita punya gitu, biar kita belajar lebih ikhlas lagi untuk menerima kegagalan atau menerima kekecewaan. Karena kalau kita udah ikhlas sama apa yang udah terjadi, udah legowo lah gitu, semua itu akan nggak memberatin pikiran kita sama hati kita. Hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, hati yang ikhlas itu akan bikin kita lebih tenang. Jadi belajar lebih ikhlas lagi sama sesuatu hal, dan belajar lebih tenang lagi dalam menghadapi masalah. Karena masalah semakin kita pikirkan, menyebabkan kita akan semakin stres dan membuat fisik kita menjadi lemah, dan ya itu membuat kita sering sakit-sakitan, membuat kita merasa capek seterusnya. Jadi itulah sih, belajar lebih ikhlas lagi sama sesuatu hal yang terjadi dalam hidup kita. Jangan terlalu berharap sama seseorang, jangan juga berharap sama sesuatu hal. Jadi belajar lebih ikhlas dan lebih tenang lagi. Oke ya teman-teman ya. Karena itu sih yang aku alamin, semakin aku ingin mengajar sesuatu, terkadang sesuatu itu malah lebih menjauh dari kita. Dan semakin kita ikhlas sama sesuatu hal, malah sesuatu hal itu akan lebih mendekati kita. Jadi ya itu, hukumnya tarik-menarik sih lebih tepatnya. Semakin kita ingin kita dapatin, semakin sesuatu itu makin menjauh. Semakin kita ikhlas sama sesuatu hal itu, kadang sesuatu hal itu malah lebih dekat kepada kita ya teman-teman ya. Itu
Itu sih yang bisa aku omongin ya. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian. Kita belajar sama-sama ya kali ya. Belajar sama-sama untuk lebih tenang lagi dalam menghadapi sesuatu hal, lebih ikhlas lagi dalam sesuatu hal. Ya emang sesuatu itu tuh lebih ikhlas untuk lebih tenang itu sebenarnya nggak mudah, karena ya itu banyak banget tantangannya. Terkadang emang nggak mudah sih untuk mengikhlaskan sesuatu hal itu, tapi mau gimana lagi? Kalau sesuatu itu bukan untuk kita nggak bakal bisa memaksakan hal itu, karena emang itu bukan milik kita. Dan soal orang juga nih, kita terlalu mengharapkan seseorang itu untuk mengerti kita, itu nggak bakal bisa. Karena apa ya, pola pikir semua orang itu berbeda-beda, dan semua orang itu nggak bakal bisa saling mengerti gitu. Kalaupun mengerti itu nggak bakal sampai sepenuhnya apa yang kita mau. Mungkin bisa lah sampai 50%, tapi nggak bakal bisa sampai 100%. Jadi kita belajar menerima kekurangan pasangan kita lagi, dan belajar lebih ikhlas lagi untuk menerima pasangan kita, menerima keadaan kita, biar kita lebih tenang dan lebih enjoy aja sih menghadapi kehidupan ini. Dan nggak bakal memberatkan pikiran dan hati kita juga, dan mental kita baik-baik aja. Dan tenang dan ikhlas itu lebih baik daripada kita terus berusaha untuk melawan hal itu. Oke ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga kita lebih bijak lagi menghadapi masalah ya, dan lebih tenang lagi untuk kehidupan kita masing-masing. Oke teman-teman ya. See you ya teman-teman. Semoga kita bertemu lagi nih di episode selanjutnya. Dan semoga semoga kalian menonton episode selanjutnya bakal lebih lebih baik lagi lah dari hari ini. Oke ya. See you teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye.